Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di podcast jobhost.id. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan salah satu kandidat luar biasa dan tentunya istimewa. Kita kenalan dulu yuk. Halo Kak. Halo Bunda. Namanya siapa? Asal dari mana? Nama saya Suci Marheni. Saya berasal dari Jakarta Timur. Oke, teman-teman, di samping saya sudah ada Kak Suci. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kak Suci, boleh tahu dong gimana sih perjalanan awal masuk LPK sini? Dan sebelum menceritakan, boleh kita tahu nggak ambil job apa? Saya ambil spa terapis ya Bunda ya. Dan awal saya ke LPK sini tuh saya tahu dari media sosial. Terus saya daftar kemari. Terus pas saat itu tuh lagi ada interview ya Bunda ya. Betul. Terus saya ikut interview. Waktu itu ada 21 apa berapa ya Bunda waktu itu ya yang Sekitar 22. 22-an itu yang daftar. Terus alhamdulillah saya lolos gitu Bunda. Saat proses masuk ke LPK saat itu apakah memang ada perasaan saat interviewnya ya, perasaan pasti akan lolos atau memang enggak mungkin karena banyak sekali gitu kan kandidat-kandidat lainnya? Enggak sih ya, karena kan saya belum punya skill ya sama sekali. Saya nggak ada skill basic di SPA juga saya nggak ada, jadi saya kayak pesimis juga ya Bunda ya. Tapi kan waktu itu Bunda juga nyemangatin, ayo Mbak Suci kayak gitu. Jadi saya langsung oh ya udah, alhamdulillahnya nggak nyangka bisa lolos tuh, nggak nyangka gitu. Oke. Berarti artinya ada rasa pesimis tapi karena ada semangat akhirnya pada akhirnya mendapatkan kesempatan itu ya. Iya. Lolos. Oke. Boleh tahu nggak Kak untuk negara penempatannya di mana, kotanya di mana? Saya dapat di Izmir, di Turkinya ya. Di Izmir ya. Di kota Izmir Di ya? kota Izmir Kota ya. Izmir di Turki. Iya. Boleh nggak spill berapa sih salary-nya Kak? Saya dapat salary 45.000 tele ya, sekitar 16 juta lebih itu. Dan itu termasuk salary yang tinggi ya? Luar biasa. Bahkan di sana itu UMR ya, itunya cuma 12 kan, makanya termasuk tinggi ya Bunda ya. Iya, betul. Dibanding yang lain paling tinggi ya. Seperti itu. Mungkin sekedar informasi juga untuk teman-teman di luar sana, sebagian dari kandidat memang startnya itu ada yang di 33.000 tele ya, tapi untuk Kak Suci beserta beberapa kandidat lainnya bersyukur sekali ya untuk salary-nya di 45.000 tele. Alhamdulillah. Terus setara dengan 16 juta 500 kurang lebih. Oke, sekitar 16.500.000 teman-teman. Iya. Oke, untuk Kak Suci sendiri setelah proses interview kemudian kontrak kerja turun, artinya kan masuk ke proses pengurusan visa ya? Iya, VPS ya. Untuk proses pengurusan visa sampai proses selanjutnya itu membutuhkan waktu berapa lama Kak? Jadi VPS itu saya bulan Mei sekitar 3 bulan. Dari VPS itu ke referensi ya. Itu 2 bulan, terus dari itu ke visa ini 1 bulan, jadi totalnya 3 bulan. Oke, 3 bulan ya. 3 bulan ya. Oke, karena itu termasuk waktu yang normalnya ya. Iya, tapi buat saya itu panjang Bunda. Perjalanan panjang. Oke, selama masa penantian menunggu turunnya visa ya, hal apa aja yang dilakukan selain daripada pelatihan, apa aja Kak? Saya juga kan kemarin sempat OJT juga ya Bunda ya, karena sambil menunggu visa kan kita pelatihan sudah selesai, jadi saya ikut OJT dulu. Tapi setelah itu itunya keluar, referensi keluar, saya keluar OJT. Oke. Untuk teman-teman di luar sana yang belum tahu OJT itu apa, kita menyebutnya on job training ataupun magang ya, karena sudah selesai masa pelatihan di LPK gitu. Untuk Kak Suci sendiri saat awal masuk nih, kemudian ini hal baru kan di dunia spa terapis ya. Ada nggak kesulitan dalam belajarnya? Iya, awal-awal saya sempat ini ya, kok
nggak bisa-bisa, sempet takut kok kenapa ngambil ini, ngambil sama sekali kan saya nggak ada basic ya, nggak ada sama sekali saya basic, kok tahu-tahu seperti ini, tapi setelah saya belajar ternyata seperti ini, ternyata mudah gitu kalau kita udah tahu ya Bunda ya. Awal-awal memang saya takut nggak bisa, tapi trainer kita kan Mimi yang selalu mengajarkan gitu, sabarlah, dengan kesabarannya ya udah alhamdulillah bisa. Oke. Kalau kita kasih rate dari 1 sampai 10 berapa nih Kak untuk skill Kak Suci sendiri? Saya berapa ya? Masih 9 lah. Oh, keren. Ya, tinggal satu lagi untuk bisa menyempurnakan. Iya, masih, makanya ini sambil menunggu ini nanti saya masih belajar lagi, pemantapan lagi. Iya, baik. Oke, teman-teman, jadi Kak Suci ini satu dari 6 kandidat yang memang untuk proses pengurusan visanya ya, yang sebentar lagi cetak, dan sekarang ini masih aktif untuk kembali pelatihan di LPK ya, Iya. sambil menunggu proses dokumen-dokumen lainnya selesai. Oke, selain daripada itu, untuk Kak Suci sendiri pernah nggak sih ada perasaan down atau perasaan kayaknya bukan skill gue nih masuk di spa terapis, atau enggak, ada nggak kondisi di mana udah capek, udah lelah, atau seperti apa Kak? Kalau masalah pelatihan ya, nggak ada sih kalau pelatihan. Saya kan tiap hari juga ya Bunda ya, udah senang-senang aja kalau masalah pelatihan ya, cuma menunggu ini aja, menunggu proses visanya aja yang melelahkan. Kalau pelatihan mah saya senang-senang aja, nggak ada kayaknya berat ini, nggak ada, senang-senang aja. Apalagi temannya banyak ya Bunda ya, banyak kan temannya di sini, jadi bisa saling curhat, saling apa gitu. Oke. Untuk Kak Suci sendiri, sejauh ini seberapa support sih dari keluarga untuk bisa bekerja di luar negeri? Support keluarga ya banyak ya support, jadi mereka yang mensupport. Makanya suka bertanya kok nggak berangkat-berangkat. Namanya kita orang awam ya, kita kan mereka tuh nggak tahu kalau prosesnya tuh sedemikian panjangnya. Mereka pasti bertanya, kok nggak berangkat-berangkat, kenapa nggak jadi tuh yang membuat saya down, ya kan? Jadi kayak, ya gimana ngomongnya ke mereka gitu. Jadi saya sempet downnya tuh di situ. Jadi nggak semangat gitu loh Bunda. Ya mungkin barangkali teman-teman di luar sana ya yang belum mengetahui memang proses untuk kerja di luar negeri, untuk proses legal itu atau resmi itu memang butuh waktu ya, dan masa tunggu yang memang kita harus ekstra sabar dalam pengurusan dokumen A, menunggu proses B, C, dan selanjutnya tidak instan seperti halnya kita masuk seminggu kemudian terbang ya kan. Kami karena prosesnya legal resmi jadi harus mengikuti prosedur ya, seperti itu. Dan untuk Kak Suci sendiri boleh nggak di spill apa saja sih yang dibawa ke Turki selain daripada skill massage? Apa ya? Maksudnya dari segi? Boleh dari segi mungkin isi kopernya apa? Oh, saya banyakkan makanan. Karena gini Bunda, saya kan makanan itu saya nggak cocok-cocokan ya, maksudnya banyak makanan saya nggak cocok, takutnya kita kan beda negara ya, takutnya jadi buat mungkin 1 bulan ke depan itu saya udah persiapkan makanan seperti itu. Ada apa aja kira-kira yang dibawa nih Kak? Saya bawa magicom juga Bunda, bawa magicom. Bawa magicom saya karena takutnya di sana kan nggak ada nasi ya Bun. Soalnya dari teman-teman yang sudah berangkat itu pasti mereka bicara bawalah magicom gitu, pasti mereka bicaranya nasi susah. Nasi susah, jadi saya bawa magicom ya, kayak mie gitu saya bawa. Kayak di sana kan sambelnya, cabenya itu nggak pedes ya, jadi saya bawa sambal. Seperti itu. Salah satu makanan khasnya sambal. Benar. Ya pokoknya seperti itu aja Bunda, kayak kue-kue kering yang tahan lama, jadi yang saya bawa. Oke. Itu untuk informasi kepada teman-teman ya yang nantinya mau barangkali ya mau ikuti tips dari Kak Suci, silahkan ya teman-teman. Kita mengasih kesempatan untuk teman-teman, contohnya dari segi makanan atau apapun itu. Salah satunya tadi magicom ya, karena khawatirnya di sana ya.
tidak ada nasi atau memungkinkan ada, ya memungkinkan Iya. mungkin sesekali saja, tapi karena kita lidah Indonesia terbiasa dengan nasi, Betul. meminimalisir itu jadi membawa magical. Iya, betul. Oke. Untuk Kak Suci nih, tantangan terbesar selama proses masuk ke LPK sampai sekarang mau berangkat, apa sih tantangan terbesarnya? Tantangannya apa ya Bun ya? Ya kadang downnya itu ya itu saudara ya tetangga bertanya kapan berangkat, kapan. Kita kan kayak udah effort ya, terus kayak ini beneran nggak sih berangkat, nggak sih, jadi nanti malu sama keluarga gitu ya kalau nggak jadi berangkat, suka kepikiran seperti itu aja Bun. Aku jadi ya makanya pas kemarin saya bener-bener nangis ya saking bahagianya. Boleh dong ceritakan ke teman-teman nih, karena kan dari 6 kandidat ya Kak? Iya. Satu kloter itu ada 6 kandidat ya teman-teman semuanya, jadi tidak dalam satu waktu untuk approval visanya, jadi 2 orang terlebih dahulu, kemudian baru 4 orang. Nah, untuk Kak Suci sendiri gimana sih perasaan begitu diinformasikan approval untuk visanya turun? Ya karena kan kita berenam ya, terus yang sudah turun tuh 2, jadi kayak kita kepikiran aja, apalagi sampai 10 hari ya Bun ya. 10 hari, jadi kayak gimana sih? Udah kayak nggak semangat. Kita udah bener-bener nggak semangat ya Allah, udah makanya pas dikasih tahu itu saya langsung nangis tuh, ya Allah sebahagia ini. Akhirnya berangkat, jadi kita udah nggak harus ngomong nanti kapan berangkat nanti, jadi kan sekarang udah pasti ya Bun ya, udah alhamdulillah, bener-bener alhamdulillah itu. Oke, jadi memang ada tangis haru ya tahu informasi itu. Oke, untuk Kak Suci sendiri boleh nggak diceritakan Kak, butuh berapa sih biaya yang dikeluarkan di awal, atau memang ada dari segi biaya mandiri ataupun dana talang supaya teman-teman di luar sana yang kesulitan untuk mau ambil job ekspatriatis ya ke luar negeri melalui pelatihan di LPK Jobhouse tahu gitu seperti apa Kak? Jadi kita cuma ada biaya pendaftaran aja Bun, terus sama biaya medical check up, selebihnya dana talangan ya. Oke, untuk medical boleh diceritakan ketika apa Kak? Yang gimana? Medical dilaksanakan ketika medical itu ketika kita sudah turun kontrak ya Bunda ya. Katanya jadi setelah turun kontrak kita wajib medical. Oke. Gitu itu. Yang termasuk biaya dana talang itu apa aja? Biaya keberangkatan kita ya. Biaya keberangkatan aja kan. Jadi yang mandiri itu cuma biaya pendaftaran kita sama medical check up aja. Jadi selebihnya dengan dana talangan. Oke, teman-teman di luar sana yang mau gabung ke LPK Jobhouse, boleh datang langsung ke LPK, boleh kepoin di Instagram Jobhouse ataupun di TikTok Jobhouse ya, supaya lebih akurat informasinya. Teman-teman boleh chat nomor admin LPK Jobhouse ya ke Miss Rachel, ataupun datang langsung ke LPK Jobhouse Bintaro. Oke, untuk Kak Suci boleh dong kasih motivasi ataupun quotes untuk teman-teman yang mau kerja di luar negeri. Jadi buat kalian yang mau berangkat ke luar negeri, kita banyak-banyak sabar aja ya kalau kita emang resmi ya Bunda ya, karena resmi itu prosesnya luar biasa. Jadi hanya buat kalian yang sabar aja, jadi ayo masuk ke sini, semangatnya berdoa banyak-banyak itu aja. Iya. Ya. Kemudian setiap ada kesempatan untuk interview diusahakan untuk ambil ya Kak. Iya, kita jadi banyak juga ya Bun ya seperti itu, jadi mereka nggak patah semangat lah, setiap ada interview mereka ikut seperti itu. Oke. Terima kasih ya Kak Suci atas waktu dan kesempatannya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya. Amin. Kemudian betah di sana terutama ya, menyelesaikan kontraknya. Kalaupun ada rencana ingin lanjut silahkan ya. Ada rencana berapa lama nih Kak? 2 tahun. 2 tahun ya. Setelah itu ada rencana untuk pindah negara. Iya, pindah negara. Oke. Boleh nanti ya hubungi kita. Iya. Terima kasih ya Kak Suci. Iya, Bunda. Boleh dadah dulu.